Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebagai bentuk apresiasi kepada pompa Mitsubishi ini, karena memang ini nanti bisa menjelaskan banyak hal tentang pompa air, semua kelengkapan dari pompa air, saya akan bahas secara tampilan saja dari pompa air Mitsubishi ini tipe WP1051D. Jadi pompa air Mitsubishi ini termasuk produk lama, teman-teman, karena dulu juga sudah keluar berbarengan dengan Sanyo dan Hitachi, karena saya pernah menangani pompa ini, ternyata sudah dipakai hampir 30 tahun, bahkan ada yang lebih. Jadi ini termasuk comeback ya, kembali lagi produksi, karena setelah itu tahun berapa saya kurang tahu sudah tidak produksi lagi, tidak ada. Menurut saya ini baru 2-3 tahun ini dia keluarkan lagi produk pompa air. Untuk bagian-bagian yang tidak bergerak memakai plastik yang keras ini, apa namanya itu, PE atau apa ini ya. Tetapi untuk bagian yang moving partsnya tetap memakai kuningan. Nah, ini bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini rumah pompanya tetap dari kuningan, kemudian di cover dengan plastik keras. Untuk tipenya ini termasuk sumur dangkal yang paling kecil. Tangkinya platnya cukup tebal, tapi bukan stainless ya. Kalau stainless itu produk Hitachi yang mengeluarkan stainless ya, termasuk cukup tebal. Bentuknya mirip dengan Hitachi. Kalau untuk yang bagian ini dipres-pres saja pakai o-ring. Ini juga memakai o-ring. Saya bahas dari motornya dulu. Motornya ini memakai pendinginan luar ya, tidak memakai pendinginan dalam. Itu di rotornya. Di rotornya itu tidak ada sirip-sirip. Ini di bagian ini tidak ada sirip-sirip, karena memakai bodinya dari ini diral ya, aluminium. Ini alasannya karena pendinginnya lewat luar, sudah cukup memakai bodi diral, kemudian ditambah sirip-sirip. Sirip-sirip ini yang membantu pendinginan, jadi fungsinya pendinginan hanya dijalankan oleh ini, fan-nya, kipasnya. Ini pendinginan luar. Jadi berbeda dengan tipe-tipe yang terdahulu mirip Hitachi dan Sanyo, itu pendinginnya lewat dalam. Jadi kalau Sanyo Hitachi itu dipegang seperti juga Shimizu yang Japan style, bagian luar ya panas, tetapi itu aman karena dia mengandalkan pendinginan dalam. Di rotornya memakai ada sirip-siripnya, jadi gulungannya di dalam tetap mendapat pendinginan. Kalau ini pendinginan luar, model-model Italian style ini pendinginnya luar, jadi memakai bodi luar yang didinginkan. Ada beberapa juga yang ditambah sirip bagian dalam, itu juga diberi sirip bagian rotornya. Itu teman-teman bentuknya. Dan bodinya ini seperti Sanyo, jadi bagian belakang ini tertutup rapat, hanya depan kalau melepas rotornya itu mengganti bearing atau klaker itu harus ke arah depan. Saya kurang tahu itu kalau secara teknis gulung dinamo mungkin agak kesulitan, karena dia ada untuk memasukkan gulungan. Kalau misalkan terbakar digulung ulang sama tukang dinamo, ini mirip dengan Sanyo, memasukkan lilitannya hanya dari depan, karena tidak bisa tutup belakang ini dibuka. Ini bodinya utuh yang belakang. Seperti pompa Japanese style lainnya, standar kelengkapannya ini adalah membrannya. Orang bilang ini membran, yaitu pengisian udara otomatis.
AVC, Automatic Valve Charger, Air Valve Charger. Konstruksi meniru Sanyo. Ini harusnya ada di sebelah sini ya, karena dilubangin. Bagian hisapnya ini yang sering mungkin tidak tahu teman-teman, bagian hisapnya ini dari sini, ini dari mesinnya menghisap, ini ada pipanya, jadi mampir saja pipa ini, mampir saja ke sini. Ini konstruksi seperti ini Sanyo memakai ini. Hitachi tidak memakai ini karena mungkin punya pengalaman. Kalau ini bocor, karena ini juga terendam air, jadi ini punya potensi bocor. Saya pernah mengalami kasus ini di Shimizu dan Goldstar. Jadi pipa hisap ini bocor, masih baru. Itu ketawanya ya, kita tutup semua lubang-lubang keluaran, terus kemudian keluarannya dikeluarkan dari pancingan. Jadi bagian-bagian keluaran ini akhirnya menjadi hisap, ditutup pakai tangan, itu nyedot. Itu cara ngetes ini. Kalau ini darah sini bocor, Hitachi penghisapannya langsung keluar di sini, tidak masuk ke tabung, tidak mampir istilahnya. Karena ini memang punya resiko bocor. Tetapi selama ini saya tidak pernah mengalami untuk yang Sanyo. Jadi aman-aman saja. Yang pernah saya alami adalah Shimizu dan Goldstar. Konstruksi dari bagian pompanya seperti ini. Impeller ini memakai SPI, tidak asnya tidak setengah lingkaran atau kotak itu, jadi ini memakai SPI. Nanti saya tunjukkan, saya buka. Konstruksi dari check valve-nya memakai plastik ini teman-teman. Nah, ini memakai plastik check valve-nya. Nanti ini bisa menerangkan cara kerja dari pompa teman-teman. Ini saya bahas untuk yang fisiknya sendiri dari pompa Mitsubishi ini. Dan untuk kapasitor kecil 6 mikro, sama seperti hampir sama dengan Sanyo 5 mikro, Sanyo 130. Ini cover di sini plastik juga covernya. Ini bagian hisapnya teman-teman, ini yang disebut bagian hisap. Ini terpisah ya, walaupun ini satu ruangan tapi ini ada pemisah penyekat. Ini bagian keluaran, jadi air pancingan itu pastinya akan penuh sampai sini untuk membuat ruang impeller ini terisi air. Baru setelah kelebihan dia baru keluar, turun ke dalam tangki seperti ini teman-teman. Ini keluaran di sini, keluaran air. Dari otomatisnya ini mengadopsi otomatis model-model Sanyo. Dari dulu Mitsubishi juga seperti ini teman-teman. Ini konstruksi model otomatis Sanyo yang tipe-tipe mahal itu memakai ini, kecuali Sanyo 137 yang Japanese style ke atas rata-rata semua memakai konstruksi ini. Ini konstruksi yang saya belum pernah memperbaiki, rata-rata masih terpakai dan berfungsi dengan baik. Beda dengan konstruksi yang sekarang ini ya, seperti model Shimizu. Panasonic juga memakai ini yang tipe-tipe yang atas, tapi untuk tipe-tipe self framing yang 600 ribuan itu sudah memakai konstruksi yang model Shimizu. Ini sangat tahan karena platinanya cukup besar dan ada di dalam. Yang kelihatan ini adalah bagian mekanisnya, bagian mekanis pirnya saja, bagian platinanya ada di dalam. Membrannya memang ini berubah ya. Kalau dulu itu seingat saya memakai model seperti punya Shimizu. Sebentar saya tunjukkan. Inilah model AVC-nya untuk yang tipe lama punya Mitsubishi ini, warnanya hitam. Lah ini punya Shimizu ya. Sekarang Shimizu itu mengadopsi AVC model dari Mitsubishi lama ini.
Tetapi sekarang rupanya dia tahu ini ada kelemahannya juga. Sekarang memakai AVC model dari Hitachi atau model dari Sanyo. Sudah tidak memakai model ini karena memang ini juga ada kelemahan. Ini sekarang hanya dipakai untuk pompa-pompa Japanese style yang selain Sanyo dan Hitachi, misalkan Shimizu atau Sharp itu memakai seperti ini. Nanti bisa dijelaskan dengan sangat detail ini konstruksinya, cara kerja dari pengisian udara otomatis ini. Untuk bagian impeller ini saya tunjukkan. Jadi model-model seperti ini sebenarnya Shimizu juga sama ya teman-teman. Dulu kita kalau melepas ya karena tidak punya tracker ya diungkit kiri kanan. Tapi sebenarnya pabrikan sudah merancang bahwa untuk mengeluarkan ini sebenarnya tidak harus pakai tracker. Jadi memakai bautnya cover ini untuk men-tracker ini. Caranya ya didratkan di sini, dimasukkan di sini. Shimizu juga bisa, sama itu. Dulu kita juga memakai teknik itu, atau kita cungkit kiri kanan dengan obeng, battle, dipukul-pukul pelan-pelan karena masih ada bibirnya. Tapi kalau ini sudah tidak ada bibirnya di bagian asnya. Sebentar saya lepas. Jadi yang pertama harus dilepas penguncinya ini pakai obeng plus ya. Ini kurang praktis ya menurut saya teman-teman, memakai spi. Biasanya spi itu dipakai untuk pompa-pompa impeller, close impeller yang untuk jet. Kalau yang model peripheral ini biasanya cuman press, tetapi bentuk asnya ada yang setengah lingkaran seperti itu teman-teman. Jadi ini tidak ada bibirnya ya di sini untuk mengaitkan tracker, atau kalau kita dulu pakai battle kiri kanan untuk di battle. Ini cukup pakai bautnya teman-teman. Jadi bautnya cover ini ada 3 bautnya, sama seperti Shimizu. Jadi untuk men-tracker itu pakai ini ya, seperti ini. Kalau Shimizu mungkin lebih pendek ya, tapi tetap cukup. Kalau tidak ada baut yang sama, nah ini sudah lepas ya ini. Jadi masih baru, ini mudah teman-teman ya, mudah dilepas. Praktiknya seperti ini. Jadi memakai tracker ini dengan bautnya ini sebagai tracker, itu aja teman-teman. Mungkin masih baru ya, gampang ya. Udah lama biasanya susah banget ini. Dan ini adalah cover sealnya, cover dari pernya ini, penahan pernya seal ini tidak memakai pengunci. Jadi ini ikut, untuk penahannya ikut dari impeller tadi. Biasanya kalau model-model gini ada penguncinya kan, snap ring atau sirklip itu di sini. Jadi masangnya juga agak susah ini. Jadi sambil menekan ini, karena harus memasukkan spi juga. Ini yang menurut saya kurang praktis ya, karena harus memasukkan spi ini. Spinya ini tadi tertancap di sini. Ini lihat teman-teman, spinya masih nempel di sini. Jadi ini kalau dilepas seperti ini ya, ini pernya penahannya seperti ini. Tidak ada penguncinya, penahan dari pernya ini, tapi ikut dari impeller. Seal sama seperti seal produk yang lain, nanti saya jelaskan. Saya hampir tidak pernah mengganti seal ya. Kalau bocor itu rata-rata bocor itu dari ini karetnya, karena ikut berputar dengan as karet ini. Ini yang saya seal tip biasanya. Saya tunjukkan nanti. Selama grafitnya atau teflonnya masih bagus, 90% perbaikan saya jarang mengganti seal ini, hanya kasih seal tip. Ini sudah kencang atau pernya ini, per yang bulat itu sudah putus ya, itu bisa disambungkan lagi biar ini tidak kendor, itu aja. Tapi terlalu rapat juga tidak boleh, karena seal ini sebenarnya bergerak maju mundur ya, makanya ada pernya itu mengikuti permukaan dari teflon dan grafitnya. Seperti ini bagian rumah pompanya, rumah impeller. Dan di sini nanti bisa menjelaskan nanti di video selanjutnya, performa pompa air itu di sini teman-teman. Makanya judulnya nanti performa pompa air, tidak perlu dites, karena pompa air performanya sebenarnya sama, hanya karakteristiknya aja yang dibuat beda-beda. Tadi performa secara keseluruhan pompa air dengan tipe
buat yang sama model gini ya sama saja. Itu ada di channel Ada Manfaat, itu yang membahas performa washer, Shimizu, Sanyo dengan nilai ternyata ya sama. Nanti saya bahas itu, nggak perlu dites bagi saya karena performa pompa air juga dari sini. Dari performa ini benar-benar Japanese style teman-teman. Jadi ini daya isap bagus sekali, daya tekan juga bagus, tapi debit kecil. Dari sinilah performa pompa air itu. Semuanya dari bahan ini teman-teman, kuningan. Jadi tetap ini hanya covernya, plastiknya di luar. Tetapi menurut saya walaupun ini cover ini ya melindungi bagian ini, tembaga ini, tetap harusnya karena plastik ini harus ada protek seperti punya Hitachi, ada termostat di dalam. Jadi kalau ini tidak nyedot kavitasi, ini kan panas sekali. Ini tetap ada potensi ya bisa membuat meleleh ya ini dari plastik karena ini menempel langsung rapat dengan ini sebagai covernya. Ini tidak ada, produk Mitsubishi ini tidak ada termostatnya. Kalau Hitachi karena plastik ini dia ada termostat mencegah kalau kavitasi kan suhunya panas, tidak mengisap lama, ini panas sekali. Ini ada termostat yang akan memutus strom ke motor. Dari desain impeller ini teman-teman tidak boleh terbalik ya. Bagian ini yang depan ini lebih menonjol asnya. Jangan kebalik, kalau kebalik ini nanti akhirnya bagian ini tidak bisa menempel ya. Ini jadi yang tidak terlalu menonjol ini lebih rendah teman-teman. Ini lebih rendah, ya, ini lebih tinggi, yang lebih tinggi di luar. Akhirnya ini bisa rapat ke sini. Ini ada beberapa teman dari modifikasi yang membahas pompa modifikasi punya Mas Pion, itu kelemahannya katanya karena ini bagiannya ini kosong, harusnya ini full dengan kuningan ya. Nanti saya bahas pengaruhnya seperti apa, tapi bagi saya sebenarnya tidak masalah selama ini juga masih presisi dengan sini. Jadi kalau full ke sini ya memang lebih bagus. Tetapi Jepang juga memikirkan untuk Hitachi nanti ada jalur garis seperti ini di bagian casing covernya, casing impellernya ini seperti ini. Jadi akhirnya ini kurang efektif karena ngikutin bentuk ini. Ini harus tebal ya teman-teman, bukan tebal ya, memanjang, tetap ini tipis. Ini memasukkan o-ringnya ini agak susah. Artinya o-ringnya ini mungkin kalau dimasukkan bisa ikut ini ke bawah seperti ini. Dia harus dalam. Dari sini karakteristik sebuah pompa itu, performa sebuah pompa, saya insya Allah sudah mengetahui. Rata Japanese style seperti ini mengutamakan tekanan hisap, daya hisap dan daya dorong, tetapi debit kecil. Beda dengan Shimizu dan produk yang lain. Ini bahannya juga kuningan. Ini kalau Hitachi nanti ada bagian garis seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melumasi. Jadi kalau mati, daerah hisap ini menjadi daerah bertekanan. Ketika pompa bekerja, daerah seal ini itu adalah daerah hisap teman-teman, bukan daerah bertekanan. Makanya seal ini sangat krusial, sangat penting untuk pompa model ini. Bocor tidak bisa. Karena apa? Ya air itu sentrifugal keluar ke arah luar dari pusat lingkaran. Makanya daerah sini daerah vakum ketika pompa bekerja. Ketika pompa mati, mendapat air yang tembus ke sini, masuk ke sini, akhirnya ini daerah bertekanan. Mungkin tidak banyak teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pompa ini. Hanya ini aja. Ini stikernya ini. Mohon maaf teman-teman ya, ini rumah di desa tetapi di pinggir jalan ya, tetap sudah rame saja. Ini speknya mungkin bisa dilihat, daya hisap maksimum 9 meter, daya dorong maksimum 12 meter itu pada head tertentu, yaitu kapasitas dia sangat berhati-hati ya. Sebenarnya ini bisa lebih dari 12 meter, dan kapasitas atau head pada head total 10 meter adalah 20 liter per menit ya, kecil ya. Bisa pipa hisap dorong 20
1/3, pressure switch on 1,4, off 1,9. Off 1,9 ini berarti bisa sampai 2 bar, hampir 2 bar. Hampir ini berarti 19 meter, mampu 19 meter. Tapi ini tertulis di sini 13 meter. Daya keluaran 100 watt, arusnya ampernya 1,6. Ini daya keluaran itu daya pompanya. Kalau listriknya ya ini 1,6 ampere kali 220. Ini kelas 1 itu kelas insulasinya, kapasitornya 6, kapasitor 6 mikro. Nah, ini produknya teman-teman dari Kang Yong Electric Public Company Limited. Jadi negara pembuatnya ini adalah Thailand. Jadi ini Mitsubishi, tetapi pembuatnya dari Thailand. Ini stiker ini ada di depan, jadi in ini dan ini out. Jadi sering teman-teman yang tanya itu di mana letaknya pipa hisap dan pipa dorong model ini. Kalau Sanyo sama Shimizu sama, langsung lurusnya itu aja teman-teman, langsung lurusnya. Untuk desain tutupnya seperti ini teman-teman, jadi plastik juga. Ini model cutting ya, jadi agak sulit menggambarkan utuhnya, tapi seperti ini. Jadi dari besar ini nanti mengecil. Menurut saya akhirnya tampilannya jadi kurang proporsional, jadi mengecil bagian atasnya ini nanti. Dan di sini nanti tertera, ini sudah sesuai dengan penjelasan saya, ternyata memang terbukti bahwa AVC itu nanti tidak efektif bekerja kalau mengisap dari toren, apalagi torennya lebih dari 2 meter. Itu ada penjelasannya di sini. Ini ada penjelasannya teman-teman di covernya. Ini bisa untuk topik nanti pembahasan. Ini salah satunya adalah bagian 1 ini untuk mengisap di kedalaman permukaan air lebih dari 3 meter. Pegasnya per dari cek valve itu agar dilepas. Kemudian yang bawah ini kalau dipakai mengisap dari toren yang lebih tinggi dari pompanya sekitar 2 meter, itu nanti punya potensi tabungnya lama-lama penuh air, jadi harus ditap. Ini ada penjelasan cara ngetap, nanti itu saya bahas di video cara kerja AVC. Jadi AVC itu nanti tidak efektif kalau dipakai sebagai pompa pendorong, akhirnya jadi cetak-cetek. Makanya untuk pompa pendorong nanti memakai tabung yang sudah pre-charge, yang sudah diisi angin. Fungsi dari AVC ini nanti tidak berfungsi maksimal, bahkan tidak berfungsi kalau lebih tinggi yang dihisap. Itu aja. Nanti ada video khusus kenapa cara kerja AVC ini. Kelengkapannya ini teman-teman standar saja. Ini konektornya dapat 2, dan silnya ini juga konektor hisap dan konektor keluaran, dan ini saringan. Jadi nanti juga ini topik juga teman-teman. Jadi pompa-pompa Jepang, Hitachi dan Mitsubishi ini malah lebih jelas. Di Hitachi sangat dijelaskan, tidak perlu memakai tusen klep teman-teman, cukup memakai ini. Nanti ada penjelasan lebih rinci ya. Jadi di gambarnya di buku instalasinya juga tidak ada memasang tusen klep, hanya cukup dipasang saringan. Cukup mengandalkan ini aja teman-teman, cek valve. Setelah lebih kedalaman dari permukaan air 3 meter ini dilepas. Ini sangat sesuai semua teman-teman, ada di buku petunjuk. Asumsi saya selama ini, jadi saya berasumsi, insya Allah kita nanti buktikan juga, tapi insya Allah juga telah sesuai dengan buku-buku petunjuknya. Jadi kalau dulu buku-buku petunjuk itu hanya saya baca sekilas, ya dulu tidak terlalu penting ya, ternyata itu banyak sekali ilmunya di buku-buku petunjuk ini. Ternyata juga benar teman-teman, yang saya bahas tadi ini juga baru saya tahu, baru saya buka mengenai termostat. Ternyata yang untuk tipe atas ini tertera, ini yang WP355 dan 405, nanti ada tambahan termostatnya di area ini teman-teman, sama seperti Hitachi. Khusus yang ini tidak, 105 ini ada di diagram kelistrikan ya, saya baru baca. Untuk yang 105 dan 305 hanya termostat internal di motor. Yang 355 dan 405 nanti ada ini termostat internal di motor dan tambahan ini
tertera ini termostat lagi. Ini yang ada insya Allah, karena saya tidak tahu modelnya, insya Allah seperti di Hitachi. Jadi nanti ada di bagian sini, di bagian bawahnya ini dari rumah pompa. Tujuannya ini sudah jelas ya, ini sesuai ternyata dengan yang saya jelaskan di depan. Termostat BP355 dan 355 akan otomatis bekerja ketika suhu air di dalam pompa mengalami peningkatan, dan pompa akan otomatis bekerja kembali saat suhu di dalam pompa mengalami penurunan. Jadi yang saya asumsikan tadi insya Allah benar, karena memang ini harus diprotek ya. Mungkin konstruksi yang 305 dan 355 dan 405 ini full dari plastik ya, itu ya saya tidak tahu. Tetapi memang itu yang ingin saya sampaikan, bahwa perlu proteksi pengaman, karena ini walaupun ini hanya cover tetapi nanti ikut panas ketika terjadi kavitasi atau tidak menghisap. Itu aja teman-teman tambahan untuk yang bagian kelengkapan, tutup, kartu garansinya, Mitsubishi Electric Indonesia ini kartu garansinya, dan ini adalah manual booknya, buku petunjuknya. Mungkin itu yang bisa saya bahas untuk pompa Mitsubishi ini. Kalau secara harga saya tanyakan kemarin sekitar 1,5 juta ya, hampir sama dengan Sanyo tipe 130B. Tapi 130B itu kan produk dari Panasonic ya. Kalau yang produk made in Jepang, Sanyo kecil itu harganya jauh lebih mahal lagi. Kalau menurut saya lebih mending ini, jadi secara konstruksinya ini jauh lebih bagus. Tapi tentu saja ada kelemahan-kelemahan tadi, seperti kalau plastik ya harus ada termostat. Terus kemudian ini sistem impellernya ini kurang praktis ya untuk bongkar pasang. Kelebihannya di motor, yaitu motornya memakai bodi aluminium, tetapi untuk melepasnya bearing atau apa itu harus ke arah depan semua. Dan jangan lupa itu teman-teman, untuk melepas bearing itu harus covernya juga dilepas. Itu dulu saya juga kurang paham waktu melepas Sanyo. Jadi bearing ini ada covernya, jadi kalau kita tarik ke depan ini harus dilepas juga. Ada bautnya itu teman-teman, itu ada bautnya untuk melepas bearingnya. Seal nanti saya jelaskan seperti itu konstruksinya seal itu teman-teman. Jadi yang bagian ini yang dudukannya yang red itu yang teflon, seperti teflon, dan kemudian ada keramik maksud saya, kemudian ada grafitnya yang hitam itu. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk pembahasan dari pompa Hitachi WP1051D, produk terbaru dari Mitsubishi. Jadi ini produk merek Mitsubishi tetapi pembuatnya dari Thailand teman-teman. Mudah-mudahan ini sebagai awalan untuk pembuatan video selanjutnya, karena ini saya pinjam nanti juga harus segera saya kembalikan. Tapi insya Allah nanti banyak sekali yang bisa dibahas dari pompa ini. Jadi terima kasih untuk toko Sinar Murni yang telah meminjamkan pompa ini. Juga terima kasih ini untuk produk Mitsubishi ini yang membuat cutting model yang bisa saya pakai untuk menjelaskan cara kerja pompa. Bisa sangat jelas cara kerja pompa sumur dangkal, cara kerja AVC, terutama ini AVC teman-teman, ini kelihatan banget, nanti itu lebih mudah dipahami. Mudah-mudahan review tidak terlalu detail ini teman-teman bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.